Coba bayangin deh, sebuah paradoks yang aneh banget. Di kota, satu sekolah bisa punya puluhan guru. Tapi, ratusan kilometer dari sana, ada sekolah yang cuma punya satu guru buat semua murid, semua kelas. Ini bukan cerita fiksi loh, ini adalah krisis nyata pemerataan guru di Indonesia. Yuk kita coba bedah bareng-bareng, kenapa ini bisa terjadi, dan gimana cara kita memperbaikinya. Langsung dari akarnya. Kebanyakan orang mungkin mikir, solusinya gampang, naikin aja gajinya. Tapi, kutipan ini benar-benar membuka mata kita. Gaji besar itu jadi nggak ada artinya kalau seorang guru merasa terasing dan nggak nyaman. Dan nyaman di sini tuh bukan soal fasilitas mewah ya, tapi soal perasaan diterima oleh masyarakat dan punya lingkungan kerja yang mendukung. Dan ya, inilah realita pahit dari krisis itu. Satu orang guru yang jadi segalanya, ngajar dari kelas 1 sampai 6, sekaligus jadi kepala sekolah, sekaligus jadi staf administrasi. Gimana coba? Seorang anak bisa dapat perhatian penuh dan pendidikan yang berkualitas dalam kondisi kayak gini. Ini beban yang mustahil kan? Tapi, tahu nggak, beban guru yang luar biasa tadi itu baru gejalanya aja. Akar masalahnya jauh lebih dalam, yaitu kesenjangan pendidikan yang udah sistemik banget di daerah-daerah terpencil. Ini tuh bukan cuma daftar masalah biasa ya. Anggap aja ini kayak tembok raksasa yang mengisolasi mereka. Bangunan sekolah rusak, jalanan putus, nggak ada internet. Semua elemen ini tuh saling terkait, menciptakan lingkaran setan yang bikin pendidikan berkualitas itu rasanya cuma mimpi. Nah, di antara semua tembok penghalang ini, ada satu masalah yang paling kronis. Satu masalah yang bikin bantuan apapun jadi kayak sia-sia. Apa itu? Jawabannya fenomena pintu putar. Guru datang, ngajar sebentar, nggak lama kemudian ngajuin pindah. Jadinya, sekolah-sekolah ini bukan lagi tempat belajar yang stabil, tapi cuma jadi tempat transit buat para guru. Nah, ini dia biang keroknya. Program pengiriman guru dari luar daerah itu seringnya nggak nyambung. Kita ngirim guru muda yang mungkin pengalamannya masih nol, nggak kenal sama sekali sama budaya lokal. Padahal yang dibutuhkan daerah itu adalah stabilitas. Orang yang benar-benar ngerti denyut nadi masyarakat di sana. Artinya, program-program yang udah ada selama ini tuh ibaratnya cuma nempelin plester di luka yang dalam banget. Itu solusi sementara yang nggak pernah menyembuhkan akar masalahnya, yaitu gimana caranya bikin guru mau tinggal dan mengabdi untuk waktu yang lama. Terus gimana dong? Nah, gimana kalau kita coba berhenti cari solusi dari luar? Gimana kalau jawabannya sebetulnya udah ada di dalam komunitas itu sendiri? Ini nih sebuah pendekatan yang membalikkan total cara kita berpikir selama ini. Dan inilah idenya. Beasiswa Ikatan Dinas Putra Daerah. Konsepnya sederhana, tapi dampaknya bisa revolusioner. Kita nggak lagi impor guru dari luar, tapi kita menciptakan guru dari anak-anak terbaik di daerah itu sendiri dengan membiayai penuh pendidikan keguruan mereka. Gimana cara kerjanya? Simple banget sebetulnya, cuma 3 langkah. Pertama, rekrut siswa-siswa lokal yang paling berbakat. Kedua, kasih mereka beasiswa penuh sampai jadi sarjana pendidikan. Dan yang paling penting, ketiga, setelah lulus, mereka wajib hukumnya untuk kembali dan mengajar, membangun daerah asal mereka sendiri. Ini kan bukan lagi solusi tambal sulam. Ini adalah investasi jangka panjang. Kita benar-benar membangun fondasi pendidikan yang kokoh dari dalam, oleh masyarakat itu sendiri, dan untuk masa depan anak-anak mereka. Dan kutipan ini ngejelasin kenapa solusi ini bisa berhasil. Guru lokal itu nggak perlu lagi adaptasi karena mereka adalah bagian dari budaya itu. Ikatan emosionalnya udah kuat. Mereka nggak akan minta pindah. Kenapa? Karena buat mereka ngajar di sana itu sama aja kayak membangun rumah sendiri. Dan ini bukan cuma teori atau angan-angan loh. Bukti empirisnya sudah ada. Banyak penelitian yang menegaskan kalau kebijakan yang memberdayakan putra daerah itu adalah kunci untuk pemerataan guru yang berkelanjutan. Bukan cuma solusi sesaat. Jadi, coba deh kita renungkan lagi. Mungkin selama ini kita udah salah tempat nyari jawabannya. Mungkin solusi terbaik untuk sebuah komunitas itu nggak datang dari luar, tapi justru sudah ada di dalam diri mereka sendiri. Berakar di tanah mereka, tinggal menunggu untuk kita sirami dan kita tumbuhkan bersama.